Selamat pagi adik-adik. Kami bersyukur ya, karena sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kita. Dan di hari yang baru ini kami dapat beribadah bersama. Sudah siap semua? Tapi siapkan dulu Alkitab, Kidung Ceria, buku catatan, dan jangan lupa alat tulisnya. Baik, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 284, bait 1 dan 3. Karena kebaikan Tuhan, kita bersyukur dan menghampiri hadirat-Nya dengan doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur dan memuji nama-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu yang senantiasa merindukan Engkau. Ya Yesus, hadirlah di tengah-tengah persekutuan ibadah kami ini. Siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, dan terimalah syukur dan pujian kami. Terima kasih karena Engkau telah memanggil kami untuk beribadah. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mengikuti ibadah saat ini dengan segenap hati, karena bersyukur. Tuhan Yesus, bagi anak-anak yang sakit dan tidak dapat bersama kami, sembuhkanlah mereka agar pada kesempatan berikut mereka dapat ikut serta. Berkati semua pelayan yang melayani pagi ini. Tuhan Yesus, mohon ampun atas kesalahan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Kita ikuti Mazmur pujian yang akan dibacakan oleh Ilya dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Silahkan Ilya. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan. Setelah kita mendengarkan Mazmur pujian tadi, kita sambut dan angkat pujian dari Kidung Ceria 288,
bait 1 dan 2. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik siapkan Alkitabnya dan adik-adik dapat duduk tenang. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada minggu pagi ini kami dapat bersama-sama hadir di sini, di mana pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, Kau akan berkati pembacaan firman Tuhan ini pada minggu pagi ini, dan Kau juga akan memberkati untuk yang membawakan firman Tuhan, sehingga kami dapat membawakan dengan baik dan benar. Engkau juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dengan dan sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membacakan Alkitab, ya. Dan pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh adik Otnil. Kejadian 43 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya, tetapi hebat sekali kelaparan di negara itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yahuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama dengan kamu. Jika kamu membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana membeli bahan makanan bagimu. Tapi jika engkau tidak membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata pada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Maka kamu mendatangkan malapetaka kepada aku, memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang." Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepada seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga adikmu itu? Lalu berkatalah Yahuda kepada Israel, ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dengan
dan jangan mati, baik kami maupun engkau anak-anak kami. Akulah yang mengganggu dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, mapilah hasil terbaik dari negara ini dan dalam tempat kandungmu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balasan dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya uang yang kembalikan ke dalam mulut kurungmu. Itu harus kamu bawa kembali. Mungkin suatu kehan bawalah juga adikmu, bersiaplah dan kembalilah pula dengan orang itu. Allah yang Maha Kuasa membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya dia memberikan saudaramu yang lain itu berserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab yang terdapat dari Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Judul pelajaran kita pada minggu pagi ini, Aku dan Masa Depanku. Adik-adik, Yakub itu mempunyai anak laki-laki itu 12, dan Yakub mempunyai anak perempuan 1. Sedangkan nama anak-anak Yakub adik-adik hafal? Ya, coba adik-adik. Yang pertama Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga Lewi, yang keempat Yehuda, yang kelima Isakar, yang keenam Zebulon, yang ketujuh Yusuf, yang kedelapan Benyamin, yang kesembilan Dan, yang kesepuluh Naftali, yang ke-11 Gad, yang ke-12 Asyar. Sedangkan anak-anak Yakub yang perempuan bernama Dina. Jadi Yakub itu mempunyai anak 12 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, adik-adik, rupa-rupanya adik-adik, kalau kita lihat, Yusuf itu yang menjadi penguasa atas seluruh Mesir ketika mengalami bencana kelaparan. Nah, adik-adik, pada saat itu bencana kelaparan terjadi di Mesir sampai ke seluruh bumi. Tidak ada bahan makanan, adik-adik. Tanah kering, sehingga tumbuh-tumbuhan tidak dapat tumbuh. Hewan dan ternak kekurangan air, kering adik-adik. Sedangkan makanan pun tidak ada adik-adik. Ya. Nah, Yakub dan seluruh keluarganya sudah kehabisan persediaan makanan. Mereka dapat saja mati karena kehabisan makanan. Tetapi di Mesir ternyata banyak makanan adik-adik, banyak gandum, ya. Nah, Yakub menyuruh Yehuda anaknya untuk pergi membeli makanan di Mesir. Tetapi rupa-rupanya Yehuda itu
ragu-ragu juga untuk pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Karena Yehuda tidak membawa adiknya Benyamin. Nah, adik-adik, bagaimana makanan bisa dapat dan Benyamin bisa ikut ke Mesir? Jadi mereka tidak percuma ke Mesir, adik-adik. Ya, karena di Mesir itu ada kakaknya Benyamin yang bernama Yusuf. Yusuf itu, adik, kalau kita lihat dia menjadi penguasa di Mesir, adik-adik. Yakub awalnya tidak mau, adik-adik, karena ia takut Benyamin akan ditahan oleh orang Mesir. Karena anaknya Yakub yang pertama, Yusuf, sudah di Mesir. Sedangkan adiknya lagi nanti bisa ditahan di Mesir. Tetapi adik-adik, Yehuda pun menjadi takut kalau Benyamin tidak ikut bersama-sama mereka ke Mesir. Nah, mereka tidak mendapatkan makanan. Kalau lalu mereka akan kelaparan dan mereka bisa mati, adik-adik. Ya, tidak makan, tidak minum. Nih, akhirnya adik-adik, Yakub mengizinkan Yehuda membawa Benyamin ke Mesir. Nah, banyak uang dan hasil tanaman yang Yakub berikan kepada Yehuda. Yakub percaya Tuhan akan menolong mereka mendapatkan makanan dan membawa pulang Benyamin dengan selamat. Yakub khawatir atau takut berubah menjadi berani. Adik-adik, tadinya Yakub itu khawatir, dia takut, tetapi dia berubah menjadi berani. Yakub percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Adik-adik, sama seperti Yakub, adik-adik juga tidak boleh menjadi anak yang penakut. Walau virus corona masih ada dan membuat kita tidak dapat bersekolah seperti biasa, belum dapat beribadah di gereja, dan berjumpa teman-teman secara langsung. Kita tidak dapat bermain dengan bebas. Adik-adik harus tetap semangat. Nah, percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong kita, memberi kesehatan dan sukacita. Walau masih harus belajar di rumah, beribadah di rumah, bermain hanya di sekitar rumah, tetapi kita masih dapat makan dan minum dengan baik. Masih dapat berjumpa lewat media sosial, bahkan masih dapat mendengarkan cerita Alkitab seperti saat ini. Tuhan Yesus menyayangi kita dan akan selalu menolong kita. Teruslah berdoa kepada Tuhan Yesus supaya virus corona cepat berlalu dan kita dapat bersekolah, beribadah, dan bermain bersama-sama lagi. Jangan takut, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Terima kasih. Amin. Adik-adik bisa mengerjakan aktivitas. Pertanyaan-pertanyaannya sudah aku siapkan di Google Form. Adik-adik silakan mengerjakan, karena adik-adik mengerjakan aktivitas itu sebagai kehadiran adik-adik dalam IHMPA. Selamat mengerjakan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 90, bait yang pertama dan bait yang keempat, Yesus sayang padaku.
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah beraktivitas, dan sekarang kita akan berdoa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Kiranya firman ini dapat hidup di hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, di dalam doa syafaat ini, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir dalam ibadah online pada saat ini. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang dapat menyertai mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa buat keluarga kami. Terima kasih untuk mama papa, adik dan kakak yang kami miliki. Biarlah kami selalu saling mengasihi Tuhan, agar kami dapat menjadi kesaksian akan kehadiran Tuhan dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami mau berdoa buat teman-teman kami, Enci dan Engku yang mungkin saat ini sedang berulang tahun atau di minggu yang sudah lalu. Tuhan kiranya mau memberkati mereka, memberi panjang umur dan kesehatan. Tuhan Yesus, pada syafaat ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami GPIB Nazaret. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelaksanaan pelayanan dari gereja kami agar selalu menjadi saluran berkat bagi orang-orang dalam pelayanan kami. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Henry dan keluarga, kiranya diberkati di setiap kehidupan dan pelayanannya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga teringat akan bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya dalam masa pandemi ini, kami semua dijaga, diberkati atas kesehatan kami sehingga bangsa kita semakin dipulihkan dari virus COVID-19 ini. Tuhan, kami tahu doa ini belum sempurna dan akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik siapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop. Nanti bisa diantarkan ke gereja ya adik-adik. Atau kalau mau ditransfer, bisa minta tolong mama papa untuk ditransfer langsung ke rekening gereja Nazaret. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 355,
Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan doakan persembahan kita. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan yang kami terima, kiranya pada hari ini apa yang kami berikan sebagai persembahan kasih kami, kiranya Tuhan mau memberkati agar dapat berguna bagi pelayanan kasih kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dimohon perhatiannya untuk Warta PA Minggu 23 Januari 2022. Yang pertama, IMPA online YouTube jam 9 pagi. Yang kedua, penyerahan persembahan amplop dapat adik-adik berikan langsung ke kantor gereja atau dapat ditransfer ke rekening gereja. Yang ketiga, latihan paduan suara PA setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat Google Meet. Pelatih paduan suara Kak Ines dan J. Cindy. Bagi adik-adik yang berminat dapat mendaftar langsung ke Encik Vivi. Yang keempat, bagi adik-adik yang ingin mengisi pujian lewat video untuk IHMPA dapat dikirim langsung ke Encik Mima. Ucapan terima kasih untuk Kak Prilly, adik Ilya dan adik Otniel yang sudah melayani di pagi hari ini. Untuk adik-adik agar rajin mengerjakan aktivitas karena itu juga sebagai daftar kehadiran adik-adik. Untuk tugas minggu depan tanggal 30 Januari 2022, pembacaan Mazmur oleh adik Judika dan pembaca pemberitaan firman Tuhan oleh adik Jesslyn. Selamat ulang tahun kepada Enci Santi, Enci Cindy dan adik Lanabel. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah adik-adik, Warta PA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah kita dengar dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sambil mengingat kata Alkitab, sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 250, bait pertama dan bait yang kedua. Kuperlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita doa, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami masih boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terimalah syukur hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.